Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya, Hengki Hailitik, mewakili kedua rekan saya, Gerlan Manu dan Johanna Manuboi, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hitogogi, Implementasi pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi PNS. Presentasi kami terbagi atas 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup. Selamat menyaksikan. Hitogogi dikenal sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada self-determined learning, yaitu memberikan kebebasan kepada pembelajar untuk menentukan sendiri pembelajaran yang akan dijalaninya. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hitogogi merupakan kelanjutan dari andragogi, di mana fokusnya ke pembelajar dan pembelajaran, sehingga pembelajar menentukan sendiri pembelajarannya. Dan juga hitogogi merupakan pendekatan yang efektif untuk mendukung pendidikan 4.0. Dengan demikian, pendekatan hitogogi juga relevan untuk diimplementasi dalam pengembangan kompetensi PNS. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi yang berkualitas akan menghasilkan PNS yang kompeten dan profesional untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas juga. Namun, pada kenyataannya, pengembangan kompetensi PNS belum memaksimalkan kompetensi, sehingga pelayanan publik masih belum berkualitas, serta terdapat gap kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi. Oleh sebab itu, diharapkan melalui implementasi prinsip dan desain pendekatan hitogogi dapat memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan desain pendekatan hitogogi, bagaimana tujuan dan bentuk pengembangan kompetensi PNS, serta strategi implementasi pendekatan hitogogi dalam kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam makalah ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang prinsip dan desain pendekatan hitogogi, serta bagaimana implementasinya dalam kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Sedangkan metode yang digunakan dalam studi literatur yang melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kerangka kerja teoritis untuk penelitian di masa mendatang. Sumber literatur dipilih dan diseleksi secara mendalam menggunakan platform Research Rabbit dan Elicit. Melaluinya, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap literatur tersebut, dan selanjutnya melalui AI pada platform ini juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi tren dan pola sehingga memudahkan dalam proses validasi dan analisa data. Berdasarkan studi dari sejumlah literatur, ditemukan bahwa terdapat 4 prinsip mendasar dalam hitogogi. Yang pertama, bahwa setiap pembelajar adalah agen utama dari pembelajaran yang mereka jalani. Yang kedua adalah pembelajar harus memiliki keyakinan akan kapabilitas yang mereka miliki selama menjalankan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah dalam pembelajaran, setiap pembelajar menerapkan single dan double loop learning untuk melakukan refleksi atas seluruh proses pembelajaran yang berlangsung. Dan keempat, pembelajaran pada hitogogi tidak bersifat linear karena semua proses pembelajaran ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Untuk menerapkan prinsip tersebut, desain pembelajaran hitogogi terdiri atas 3 bagian. Pada bagian pertama, guru dan pembelajar bersama-sama menyepakati kebutuhan, hasil, dan penilaian terhadap proses pembelajaran yang termuat di dalam kontrak pembelajaran.
Berdasarkan kontrak tersebut, selanjutnya secara mandiri, pembelajar menjalankan 6 elemen penting dalam aktivitas pembelajaran, yaitu yang dimulai dari mengeksplorasi sumber belajar, menciptakan pengetahuan baru dari hasil eksplorasi tersebut, tentunya sesuai dengan minat dan bakat pembelajar. Kemudian mereka bekerja sama dan berkolaborasi, membangun jejaring yang luas untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar baru yang diperoleh. Dan akhirnya sampai pada refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Peran guru pada bagian kedua ini adalah bagaimana mereka memberikan guidance dan feedback terhadap aktivitas belajar yang dilakukan para pembelajar. Pada bagian ketiga dari desain hitagogi adalah penilaian terhadap hasil belajar dan demonstrasi kompetensi-kompetensi yang telah dicapai oleh pembelajar. Setelah memahami prinsip dan desain hitagogi, bahasan selanjutnya adalah terkait pengembangan kompetensi PNS. Seperti diketahui bahwa PNS merupakan faktor kunci karena memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas terhadap tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Karena peran penting ini, maka pemenuhan standar kompetensi melalui kegiatan pengembangan kompetensi akan memampukan PNS untuk bekerja secara profesional. Adapun pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik klasikal maupun non-klasikal. Ragam jenis dan bentuk kegiatan pengembangan kompetensi ini tentunya dimaksud untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas PNS. Namun, tidak dapat dihindari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang kurang, dan waktu pelaksanaan yang terbatas. Oleh sebab itu, integrasi dari penerapan metode yang digunakan selama ini, yaitu metode 10-20-70, artinya 10% digunakan untuk formal learning atau pembelajaran di kelas, 20% untuk coaching dan mentoring, dan 70% digunakan untuk pengerjaan proyek penyelesaian masalah berbasis lingkungan kerja, apabila dipadukan dengan pendekatan hitagogi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, tentunya dapat mengatasi permasalahan yang ada sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Bagian terakhir dari pembahasan pada makalah ini adalah bagaimana strategi untuk mengimplementasi pendekatan hitagogi dalam kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Berdasarkan hasil kajian, kami merumuskan setidaknya 5 strategi implementasi dimaksud. Yang pertama adalah asesmen kebutuhan dan perencanaan kegiatan. Strategi ini dilakukan dengan penerapan sesuai dengan desain hitagogi. Setelah itu, tentu strategi yang penting juga adalah terkait dukungan pimpinan dan desain kerangka kerja pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi PNS berbasis digital. Strategi berikutnya adalah membuat rencana pembelajaran mandiri dengan menerapkan 6 elemen penting dalam desain hitagogi. Strategi kelima adalah membangun organisasi pembelajaran dengan menumbuhkan komunitas-komunitas belajar di setiap tempat kerja PNS. Dengan implementasi kelima strategi ini, diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pendekatan hitagogi dapat diterapkan dalam pengembangan kompetensi PNS. Integrasi teknologi digital dalam pendekatan hitagogi efektif untuk memaksimalkan prinsip dan desain dari pendekatan hitagogi.
Kemudian strategi implementasi yang ditawarkan diharapkan dapat mengefektifkan proses pembelajaran dalam kegiatan pengembangan kompetensi PNS. Dan kesimpulan terakhir yang bisa kami ambil adalah perlunya penelitian lanjutan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pendekatan hitogogi dalam pengembangan kompetensi PNS, khususnya untuk meningkatkan kompetensi dari PNS itu sendiri. Demikian pemaparan dari kami. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.